Shalom, selamat pagi, yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Yesus napo ostonai ai lakana dona tulus ubanu wagi jangi saina sonang rohani namanggolam hatai. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai di bagasa damedo di saburhon parbue hati goran di akka namangulahon damei. Demikian firman Tuhan. Amanginang, jika kita melihat sekarang di zaman kita ini, untuk banyak sekali negara yang memiliki kekuatan militer yang sangat luar biasa. Katakan kekuatan militer atau senjata militer yang paling ditakuti untuk zaman sekarang ini adalah senjata nuklir. Beberapa negara ditakuti gara-gara punya senjata tersebut, atau bahkan beberapa negara bahkan dilarang untuk membuat atau mempelajari senjata tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang membuat itu? Yang membuat senjata nuklir atau membuat senjata-senjata lain yang dipakai untuk peperangan. Apakah orang tersebut akan kita sebut sebagai orang pintar atau orang berhikmat atau orang yang bijaksana? Kita serupakan dulu kata itu semua. Apakah mereka itu adalah orang yang demikian? Karena akhirnya bisa dari sekian banyak percobaan, dari sekian banyak teori, dari sekian banyak ilmu-ilmu di masa lalu mereka satukan sehingga dapat membuat senjata pemusnah massal, bahkan seperti nuklir tadi. Katakan seperti yang sedang dikagumi oleh banyak orang tentang senjata militer, misalnya Iron Dome-nya milik Israel seperti itu. Apakah kita akan katakan ini sebagai yang membuat itu adalah sebagai orang yang pintar atau berhikmat atau bijaksana seperti itu? Atau ada banyak orang yang memiliki kuasa, amanginang tentu mereka untuk mencapai kekuasaannya, untuk mencapai jabatannya, atau orang-orang yang memiliki harta yang banyak, untuk mencapai hartanya, jumlah hartanya yang banyak itu, apakah orang seperti ini yang kita sebut sebagai orang yang pintar, bijaksana, berhikmat, dan sebagainya, amanginang? Maka firman ini mau mengarahkan kita ke sana. Firman ini mau mengarahkan kita ke sana. Bagaimana seseorang itu disebut sebagai seorang yang berhikmat atau bijaksana atau pintar, begitu, adalah dilihat dari buahnya. Di awal perikop ini, di ayat 13 pasal 3 Yakobus itu dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Artinya ada banyak sekali orang pintar, ada yang bisa menghasilkan uang, ada yang menghasilkan jabatan, pekerjaan, ada yang bisa menghasilkan senjata, ada yang bisa menghasilkan satu dan lain hal, tapi kita akan lihat yang mana ternyata yang menjadi kebijaksanaan atau kepintaran atau hikmat yang dari Tuhan, yang mana ternyata yang dari, bahkan yang dari setan, begitu, yang dari iblis. Ternyata ada seperti itu. Ada orang yang bijaksana tetapi kebijaksanaannya tidak datang dari atas. Maka kita akan lihat ini, akan temukan ini di ayat 17-nya, di ayat sebelum ayat ini. Dikatakan demikian di ayat 17 pasal 3 Yakobus.
Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan berbuah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Oke, akhirnya akan dikatakan bahwa orang yang punya kebijaksanaan atau hikmat atau kepintaran yang dari atas, yang dari Tuhan, bisa saja adalah seorang pembuat senjata, bisa saja adalah seorang yang mempunyai harta yang banyak, bisa saja adalah seorang yang punya jabatan yang tinggi. Tetapi itu akan terlihat dari buahnya ketika memang semuanya itu berasal dari atas. Maka kepintarannya untuk persenjataan, kepintarannya untuk menghasilkan uang, kepintarannya untuk mendatangkan jabatan kekuasaan adalah digunakan untuk pendamaian, digunakan secara ramah, menjadi penurut terhadap Tuhan, menjadi penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik. Tetapi kepintaran yang sesedikitnya pun atau kecerdikan yang sesedikitnya pun kalau dipakai adalah untuk kerugian orang lain, untuk kemarahan terhadap orang lain, untuk jalan kemunafikan, itulah yang disebut dengan kebijakan, hikmat atau kepintaran yang dari manusia, dari kedagingan maksudnya, atau bahkan yang dari si jahat, si iblis. Amanginang tentu kita dikaruniakan oleh Tuhan kepintaran masing-masing. Maka kita akan dinilai dari bagaimana kepintaran kita ini, dari mana asalnya, tentu dilihat dari buahnya. Biarlah buah-buah dari kepintaran kita itu, ada banyak orang, tipe orang mungkin yang sedang menonton tayangan ini atau di jemaat HKBP secara khusus Denpasar atau secara umum HKBP Hatopan yang punya kepintaran banyak sekali kita. Tapi mari kita tunjukkan bahwa kepintaran kita itu adalah datangnya dari atas dengan menunjukkan buah kepintaran kita itu, bahwa kepintaran kita dalam berbicara itu, dalam berpikir itu, dalam menulis, dalam bermedia sosial, membuat status media sosial dan yang lain-lain, itu adalah kepintaran, kebijaksanaan yang dari atas, karena semuanya itu akan kita pakai untuk sukacita orang lain, untuk mendatangkan kedamaian, untuk mendatangkan kesehatan bagi orang-orang lain, dan untuk menjadi dampak-dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunjukkan demikian, jangan seperti orang-orang yang lain yang menggunakan kepintarannya, kebijaksanaan hikmatnya untuk mendatangkan kerugian bagi orang lain. Sebab kepintaran yang demikian adalah yang datang dari si jahat. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau ya Bapa mengaruniakan kami dengan kepintaran, kebijaksanaan dan hikmat. Kiranya Engkau kuatkan kami juga ya Bapa untuk dapat memakai segala kepintaran itu, hikmat, kebijaksanaan itu menjadi berdampak yang baik, berbuah yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kiranya ya Bapa segala pekerjaan kami, perjalanan kami sepanjang hari ini, biarlah dapat berjalan dengan penuh sukacita dan kedamaian, dan nama-Mu dipermuliakan oleh kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita pada hari ini Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allahnya, dan merekalah yang pasti masuk surga yang bakal. Sungguh senang hatinya yang